Yesus. Dia melihat kubur terbuka, lalu dia mengira bahwa Yesus diambil orang. Shalom, salam sejahtera, salam sehat dan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Haleluya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya dalam permenungan kita hari ini yang dikutip dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Paskah yang kita rayakan hari ini tentu menjadi puncak dari iman kita sebagai pengikut Kristus. Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan menebus manusia yang dicintainya dari dosa. Maka hari Raya Paskah ini menjadi hari sukacita bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes, peristiwa kebangkitan Yesus menjadi peristiwa yang harus kita maknai secara mendalam, utuh, tidak setengah-setengah, dan harus dimaknai dengan penuh iman. Dalam Injil hari ini ada 3 tokoh penting yang diceritakan. Yang pertama, Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi melihat kubur Yesus. Dia melihat kubur terbuka, lalu dia mengira bahwa Yesus diambil orang. Dia buru-buru menyampaikan situasi yang dilihatnya itu kepada Simon Petrus dan salah satu murid yang lain. Tentu mendengar berita itu, Simon Petrus dan salah satu murid yang lain pergi untuk melihat kubur Yesus. Simon Petrus melihat kubur itu, memperhatikan apa yang terjadi. Tapi dia bingung dan dia tidak mengatakan apa-apa. Akan tetapi, pada permenungan ini, saya ingin mengajak kita lebih melihat satu tokoh yang tidak disebutkan namanya tadi dalam Injil. Tokoh itu hanya disebut sebagai murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus. Dalam Injil ini pada ayat 5 dikatakan bahwa ia menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa murid yang dikasihi itu tidak buru-buru menyimpulkan sesuatu yang hanya sekilas dilihatnya. Situasi yang dilihatnya itu dipertimbangkan dengan matang, penuh iman, dan menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya bersama dengan Yesus. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 8. Diungkapkan, setelah murid yang lain itu menghubungkan situasi yang dilihatnya dengan pengalaman atau peristiwa hidup yang pernah dialami dengan Yesus, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Dialah murid yang dikasihi Yesus itu. Dia melihat situasi dengan baik, dan pada akhirnya dia percaya. Percaya berarti mengakui atau meyakini bahwa peristiwa itu nyata dan benar terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diundang, kita dipanggil menjadi murid yang dikasihi Yesus itu. Dengan demikian, kita bisa menyebut nama kita sendiri sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus itu. Dengan pertimbangan yang matang, penuh iman kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita, maka kita penuh harapan menjadi pribadi yang tidak mudah syak prasangka kepada orang lain hanya dengan sebuah penampilan yang tampak di luar. Kita tidak mudah menjudge orang lain hanya karena satu kesalahan yang mungkin pernah dilakukan dalam hidupnya. Kita menyadari bahwa waktu yang terus berjalan
menjadi motor penggerak bagi setiap pribadi untuk mengalami pembaharuan dan pertobatan. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari ini harus menjadi momentum untuk menjadikan hidup kita lebih bersemangat, membawa kesejukan dan terbuka pada pengalaman hidup bersama Allah. Perayaan ini bukan hanya sebuah perayaan yang lalu begitu saja. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit bersama dengan Yesus. Bangkit dari sikap-sikap dan sifat-sifat buruk kita menuju terang iman yang membawa pada pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran tentang Yesus yang bangkit. Semoga renungan hari ini membawa kita pada semangat kasih yang saling mendukung, saling mendoakan, dan menginspirasi sebagai sesama yang secitra dengan Allah. Salam Imago-Dei, selamat Paskah untuk kita semua. Semoga sukacita Paskah senantiasa tinggal dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.